Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunafis dari kelas IPA 3. Pada video kali ini saya akan membiografikan tentang pahlawan nasional Indonesia, yaitu Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai lahir dengan nama Muhammad Saleh di Dalu-Dalu, negara Tambusai, Rokan Hulu, Riau pada tanggal 5 November 1794. Tuanku Tambusai merupakan anak dari pasangan perantau Minang, Tuanku Imam Maulana Kali dengan istrinya Munah. Sejak kecil, Tuanku Tambusai telah diajarkan ayah ilmu bela diri, termasuk ketangkasan menunggang kuda dan tata cara bernegara. Untuk lebih mendalami ilmunya, Tuanku Tambusai memutuskan untuk pergi menuntut ilmu ke Bonjol, kemudian pindah lagi ke Rau. Di sana, dia berguru pada beberapa ulama dan berkenalan dengan tokoh pendiri lainnya seperti Tuanku Imam Bonjol. Beberapa tahun kemudian, Tuanku Tambusai mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama Islam ke daerah yang paling rawan, yaitu Toba, yang sebagian besar penduduknya menganut kepercayaan Belpegu. Ketika berdakwah di daerah itu, Tuanku Tambusai difitnah ingin merombak adat nenek moyang orang Batak. Hal ini menyebabkan nyawa Tuanku Tambusai terancam. Merasa Toba sudah tak aman baginya, ia pun memutuskan kembali ke Rau. Di sana dia menyiarkan agama Islam bersama Tuanku Rau ke berbagai pelosok seperti Air Bangis dan Padang Lawas. Pada tahun 1832, Tuanku Tambusai dipercaya untuk memegang komandan dalam Perang Badri. Perjuangannya dimulai daerah Rokan Hulu dan sekitarnya dengan pusat di benteng Dalu-Dalu. Tuanku Tambusai kemudian melanjutkan perlawanan ke wilayah Natal pada tahun 1823. Tahun 1824, Tuanku Tambusai memimpin pasukan gabungan Dalu-Dalu, Luluk Sikaping, Padang Lawas, Angkola, Madayiling, dan Natal untuk melawan Belanda. Selama masa perang, Tuanku Tambusai sempat menunaikan ibadah haji sekaligus melaksanakan perintah Tuanku Imam Bonjol untuk mempelajari perkembangan Islam di tanah Arab. Dalam kurun waktu 15 tahun, Tuanku Tambusai cukup merepotkan pasukan Belanda, sehingga sering meminta bantuan pasukan dari Batavia. Berkat kecerdikan banteng Belanda, Fort Amerongen dapat dihancurkan. Bonjol yang telah jatuh ke tangan Belanda dapat direbut kembali walaupun tidak bertahan lama. Tuanku Tambusai tidak saja menghadapi Belanda, tetapi juga sekaligus pasukan Raja Gedobang dan Temenggung Kartorejo yang berpihak kepada Belanda. Oleh Belanda, Tuanku Tambusai digelari harimau pedri dari Kerokan karena amat sulit dikalahkan, tidak pernah menyerah, dan tidak mau berdamai dengan Belanda. Keteguhan sikap diperlihatkan dengan menolak ajakan kolonel laut untuk berdamai. Pada tanggal 28 Desember 1838, benteng Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda, namun Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda dan para sekutu-sekutunya dengan melarikan diri melalui pintu rahasia. Sejak Tuanku Tambusai ditemukan di Sungai Rokan, di sungai tersebut ditemukan sampan kecil milik Tuanku Tambusai bersamaan dengan barang-barang miliknya seperti cincin stempel, Al-Quran, serta beberapa buah buku yang dibawanya dari Mekah. Di usianya yang telah cukup rentan 98 tahun, ia kemudian mengungsi ke Seremban, Malaysia. Tuanku Tambusai meninggal dunia pada tanggal 12 November 1882 di negara Sembilan, Malaysia. Atas jasa-jasanya pada negara, Tuanku Tambusai memimpin Pederi 1832. Tuanku Tambusai dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia.